Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hakim alaiha jauh alaiha namut wa alaiha nubarik insyaallah ta'ala minal aminin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Hadratul mukarram wal mutarram sayyidina wa rasulina al-fadhilus ketua majelis zikir Nurul Yakin Al-Firdaus, Mama Aceh yang saya hormati, dan para hadirin sekalian, marilah kita membaca sholawat Ibrahimiyah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kita bangkit muhammadul hawadisi biyamu binafsihi wa daniyah kudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman ada ulus panah munasala lil hawadisi ihtiyajun ta'adudun ajun karahatun jalumatun sumun uyun wukmun ajijan karihan jahilan mayitan asomman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukman wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashadu nyaksikeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdik an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu disembah anu hak ditaati parentah sareng larangana anu disejar karidoanana illallahu kaanging Gusti Allah wa ashadu sareng nyaksikeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdih anna Muhammadan
Karena saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Gusti abdi tulungan hate abdi pangyandakeun sina eling ka Pangeran ulah aya anu sejen Du Gusti abdi tulungan abdi teh kekelebekan halautan kapoan ditelemna kadunyan hate abdi pangyandakeun sina eling ka Pangeran hate abdi tong dipoekeun ku poekna kadunyan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal keempat mukhalafatul hawadith. Sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat ialah mukhalafatul hawadith, wujud kita bahwa mukhalafatul hawadith. Katilun sina sifat salbiyah kaopat tina sifat wajib di Allah. Ketiga dari sifat salbiyah, karena salbiyah punya 5. Hidam, bako, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah. Itulah sifat salabiyah. Sifat nafsiyah satu wujud. Bagian yang kedua ialah salabiyah. Apa arti salabiyah atau salabiyah? Bahasa kitanya ialah mentiadakan pertanyaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Jangan dijawab. Itulah jawabannya. Karena pertanyaannya salah. Ketika pertanyaannya salah, dijawab akan lebih salah. Maka yang tepat jangan dijawab. Itulah salabiyah. Mukhalafatul hawadith artinya ialah berbeda dengan makhluknya. Hawadith itu makhluk. Setiap makhluk adalah hadis. Apa itu hadis? Baru. Mengapa baru? Karena ada perubahan. Setiap ada perubahan itu namanya hadis atau disebut makhluk. Kalau makhluk pasti. Jadi setiap yang baru itu ada perubahan. Tadina budak, ayeuna geus gede. Tadina anyar, ayeuna putut, bokol teh, ongkil teh.
Nah itulah lagi sesuatu yang baru. Sakumaha awetna tetap akan mengalami rusak. Ngan beda aya no awet, ada yang tidak. Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Makanya Allah itu tidak bisa dicontohkan. Kalau dalam surat Al-Ikhlas berarti terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sifatnya berarti mukhalafatul lil hawadith. Maka dengan adanya Allah berbeda dengan makhluknya, ketika kita sholat pengen khusyuk, tidak bisa beri memejamkan mata. Belum. Reklamasinya. Justru dengan memejamkan mata akhirnya setiap permasalahan terlihatan. Penghebat-hebatan jambat sholat namanya. Dan kunci pokok ke sholat insya Allah ingat. Eta kunci teh. Bukan atau orang lain jadi ini. Kenapa ke sholat nih? Iya. Tadi ingat karena sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah itu adalah wujud akli yang mukhalafah. Sedangkan wujud aklinya saja tidak bisa dilihat, bisa dirasa. Itulah wujud akli. Sedang wujud akli terbagi dua. Satu yang mumasalah, yang ada persamaannya, seperti sedih, bahagia, ya. Terus nanti pusing, yang saja panalah seterusnya. Itulah wujud akli. Sedangkan sinang gambarkan nikmat hese, nikmat darah yang putih kita gambarkan tidak akan bisa. Nikmat itu seperti apa, warnanya apa, mal bisa. Apa sebabnya? Karena wujudnya wujud akal. Tapi itu kan ada persamaannya, artinya orang lain pun sama merasakannya. Sedangkan wujudnya Allah adalah wujud akal yang mukhalafah. Maka itu bisa orang yang mikir ke yang saja anak semua orang yang bisa itu tuan diajar suluk wajah hese orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manggih ihsan, iman, Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan. Kita meyakini tentang ihsan teh lumayan hese.
Apa sih ihsan? Ialah kita meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan kita. Itulah ihsan. Berarti lamun Allah ningali Allah nyaksikan mah ayah orang ketika nyaho kan Allah. Ya. Boga duitna, boga duitna. Ya. Ayah rezeki dah, ayah rezeki Allah nyaho. Kuat ada temas teh warzuqni. Warzuqni. Berilah aku rezeki ya Allah. Beri cerita ya Allah. Duit dari itu lah. Sedangkan rezeki itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Di antara rezeki yang terlihat gampangnya dan yang tidak terlihat. Yang terlihat berarti seperti ya obat, ya, di motor, sawah, pakaian, itu kan yang terlihat. Yang tidak terlihat termasuk sehat, termasuk ilmu, termasuk bisa istiqomah. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Yang luar biasa lagi itu hati mah ialah diketemukannya dengan guru rohani. Ya, itulah rezeki yang terbesar menurut saya. Ya, untuk orang lain nggak tahu mengapa. Karena didikan rohani itu adalah jaminan selamat atau tidaknya kita di dunia dan di akhirat. Karena ketika di alam kubur yang ditanya sama malaikat mungkar nakir itu bukan hati, apalagi jasad, mulut kita. Itu ruh langsung yang jawabnya. Sanajan kita apal gitu ya raditu billahi robba wa bil islami dina. Nanti yang jawabnya ruh, bukan mulut yang ini, bukan lidah yang ini, dan bukan hati yang ini. Karena hati ikut mati. Ayat di dalam masalah hati hidup. Ya, yakin hatinya pun ikut mati. Terus yang hidup apa? Ruh. Karena ruh itu tidak mati, cuma ganti alam. Cuma ganti alam. Dada, jasad, jangan gitu. Ruh itu adalah sesuatu yang cek bahasa Sunda lembut. Cek bahasa orang yang tidak terlihat. Maka akan diketemukan oleh malaikat yang sama-sama halusnya. Bisa gitu? Bisa. Ya. Orang kosong ningali jelema anu kasurupan. Ya. Aduh. Padahal teh dinanaonkeun. Tapi aduh. Mengapa? Ya karena jiwanya yang lagi tersiksa. Tuh di itu nanti orang teh di talian, di itu nanti di kepugan, kan gitu. Itulah merupakan salah satu gambaran. Lain yuk orang terus gitu banyak. Lain gitu. Sangat begini berarti Allah bicara gitu kan. Jasadnya kan udah diapa-apain, dipegang tidak, ya. Mau di talian, apalagi di kepugan itu,
unang adu-aduan itu sudah mati. Pasarannya lebih di awak teh. Mengapa? Ya alasannya tadi orang tadi diterima, buka-buka, ya, dikepung, itulah gambaran rohani itu akan seperti itu. Nah di dunia masih ada yang nemenin, masih ada yang nolongin. Nah nanti di akhirat, itu kita sendiri. Makanya dia ajar kholwat sama mama dia antaranya pun namanya. Di antaranya ketika kita kholwat itu adalah tajarud bidayah. Tajarud bidayah itu apa? Tajarud bidayah itu kita bertafakur. Saya bayangkan. Tafakur tidak ada yang lain, hanya kita dengan Allah. Ketangarana sorangan yorangan itu. Sorangan yorangan. Sendiri, menyendiri dan sendiri. Hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nempukun, lain otot. Ya Allah mah kusifatna lain kumatana. Ningalina Allah teh buktina dia alam dunia ge punten. Mang Iwan anu sok ngaji orang Cianjur puntennya kan socana teh ninggal. Tapi dah biasa punten nya banyak. Pun biasa ucap ijel. Tapi teh ningali artinya berarti mata dan penglihatan itu beda, Pak. Ya. Mata dan penglihatan itu beda. Bahkan yang lebih tajam gitu kan sehingga bisa basiroh gitu. Atau yang disebut dengan indra keenam. Ya, jangan sampai salapan dah. Bisa gitu sampai salapan bisa. Berarti sama Allah itu kusifatnya, mendengarnya Allah itu dengan sifatnya, bukan dengan telinganya. Kusifat ari kusifat mah beda yang sendiri. Sok tahukan gimana? Ketika melihat sesuatu, gampang lama orang termimpi lah, ya. Orang teker sare mimpi. Hari basiroh mah bisa jauh tengahnya. Ketika mimpi atau tidur, semua mata kita berfungsi, tak perlu tidak. Begitu cicing wae, telinga kita tidak mendengar, ya. Akal kita tidak fungsi, oke? Tapi ketika mimpi mampu menceritakan tentang obrolan, ya. Dengan siapa kita bertemu, ngobrol naon kurang aja nggak anu ditemui. Eta kan lain make ceri, lain make mata. Ya, Ari Basiroma bisi, ya percayalah jamaah. Ya, bisi terlalu luhur lah. Ya, maka
Disitulah kita belajar dari sebuah mimpi. Ternyata mimpi itu tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak dirasakan oleh akal. Ya. Tapi ketika bangun tidur mampu menceritakan apa yang kita lihat dalam mimpi. Dan obrolan dengan siapa kita mimpi, obrolan wae kita bisa cerita. Kita nanya ke dia, mana di mana, gitu. Ya. Bahkan dengan orang yang meninggal bisa ketemu. Itulah dalam alam mimpi. Tada bedana selama boga basiro itu seperti itu. Ya. Lamun dikembangan terus. Ya. Lain arif bisarwakan ajang Allah laisa kami syai'un. Itulah gambaran bahwa Allah melihat kita tidak memakai mata alat penglihatan dan mendengar kita tidak memakai alat pendengaran. Dengan sifatnya yang maha melihat, dengan sifatnya yang maha mendengar, maka semua itu adalah bisa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan mukhalafatul lil hawadits. Itu kira-kira bilang kan. Ya. Kalau kita kajian itu ngomong maku di atas le, ya, bagaimana yang di atas? Ya, berarti kan tidak mukhalafatul lil hawadits. Artinya berarti mumasalatun sama dengan makhluknya. Apa artinya? Di atasnya tempat, di bawahnya tempat, sama-sama tempatnya. Kalau Allah butuh tempat, sanajan di luhur, berarti sama dengan kita. Kita butuh tempat. Sedangkan Allah sama dengan makhluknya adalah sesuatu yang mustahil. Maka menurut bahasa tauhid tidak boleh mengatakan bagaimana yang di atas ketika meyakini yang di atas itu Allah. Tong ruksak tauhidna, ruksak imana. Ecek bahasa tauhid turut kacamata tauhid. Terus bagaimana? Ya lebih baik kita mah bicara bagaimana Allah, tentang bagaimana di atas. Terus Allah mah adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tentang ini dulu. Ya, alhamdulillah. Para hamba sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya nu sarua jeung makhluk mah lain Allah. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu ya, pernah ada cahaya ngaku Allah terus ngomong terus anjeun mah teu kudu salat gitu. Dijamin ku urang ka surga gitu. Amun urang mah kudu atuh. Oh, gitu. Oh, Tuhan saya iblis laknatullah kau. Nah gitu. Rasulullah sholat, ya, orang jenah gitu.
ada yang nganggoda jelas manuk itu mah bisa. Aku ngaku Allah wah lain teman lain. Komo ayah seorang. Ya, seperti kejadian JF ada salah satu ketika baca qul huwallahu ahad, di dalam hatinya ada bisikan ana ahad ilahi, sayalah satu. Waduh, ya. Ketika meyakini itu Allah, berarti kata orang ya saya baca tuh makom Quran, makom kita sudah sampai ma'rifat belum? Tahapan hakikat itu sudah sampai belum? Harus langsung karena ma'rifat. Sedangkan susunannya itu adalah syariat, tarekat, hakikat, baru ma'rifat. Hakikat belum, sudah ke ma'rifat, masih dicerikan kene sebuah kita. Ya. Masih pusing kene sebuah utut teh. Masih pusing kene ketika karena penyakit teh. Biasanya itulah tentang pengakuan hebat kurang mampu ketemu jam awal itu. Jadi pakai pertanyaan rusak tong dijawab, maksudnya sok nanya di mana Allah tuh cicing deh apa kumaha nanya nanti Yang dijawab perlu sambung. nanya lagi rusak gitunya Salah pertanyaan gitu. tadi Jawab mati juga ya. yang dijawab guys Yang dijawab. nanya lagi Jadi panjang ya. pokoknya dong ngebahas Tentang seperti tadi itu kan termasuk makulat gitu. Makulat itu pembahasan tentang Allah di mana, dari mana, sampai kapan, berapa. Itu pertanyaan yang tidak boleh. Artinya kan udah ada jawabannya dari sifat salamiyah yang mulai bako hidam bako muhallafatul lahwadi yang binafsihi wahdaniat, itulah jawabannya. Sebenarnya itulah jawabannya. Seperti anak itu tadi pernah kan terangkan kata listrik sampingnya sebarang letter sepertinya saya pernah jawaban anak kumah kira-kira sangka saya 10 letter mah kira-kira salah. Juga semua pertanyaan anak salah, dijawabnya lebih salah. Jadi bolong ya, gitu. Kata hilang, terus ditanyakan listrik sakit pucaan nomor letter saya. Ini yang nantinya lawan gas berat. Iya, padahal kamu kan udah cocok pertanyaannya, dijawab deh. Kira-kira tambah jauh ternyata tambah jauh. Itulah pertanyaan dari sekitar sifat salbiyah. Tetap kalau baru lama almarhumah sering cerita dalam sakitnya kadang-kadang ada yang datang, ada yang menggoda. Kita mati jawaban anak
laisa kamitslihi syai'un mukhallafatul lil hawadits kete aku pangaran arek nulungan yang saja bana almarhumah matu sepenuhnya laisa kamitslihi syai'un Allahumma mu'al ayah sarwa mukhallafatul lil hawadits Allahumma mu'al sarwa ajeng makhluk Masya Allahu kan setiap sesuatu yang Allah rasakan pasti terjadi yang Allah mau pasti terjadi Masya Allahu kan gitu. Kalau Masya Allah kan itu terjawab mau ngomong sering Masya Allahu kan Masya Allahu kan sering Allahumma ngomong itu ibu itu ternyata menurut penelitian almarhumah ibu termasuk salah satu orang yang ahli tauhid ya lagi menurut penelitian orang-orang sabawahan jenazah makin ngobrol yang hebat bisa kehitung orang-orang ahli tauhid di kampung ini termasuk salah satunya adalah ibu ente ya bahasa jelas ini betul ya terutama di tauhid masih hati-hati ya. Sebabnya karena kaitannya dengan iman sedangkan iman itu pokok kita bukan dua makhluknya ajaran satu eskinah Bismillahirrahmanirrahim Islam satunya termasuk bahayanya maksiat di antaranya adalah wamina Zulmatun yajiduha fi qalbihi yakhussu biha kama yakhussu bi dhulmil lailil bahaim. Sebab kita melaksanakan maksiat maka timbul kepekatan moek cek bahasa Sunda gelap cek bahasa makna gelap ruang gelap yajiduha fi qalbihi yang bisa ditemukan dalam hatinya gelap yang larang-larang gelap lahir akan kenyalanan ketika ada masalah susah untuk memecahkannya serbahasa ya khusus ya kama ya khusus bidul matilairi al-bahahimu seperti halnya dirasakannya rasa pekat atau rasa yang tadi poek oleh binatang ketika waktu malam hari. Wa kullama kuliyatul matu izdadat khiratuhu ketika tambah kuatnya kepekatan hatinya maka tambah bingung kadi itu salah kadi salah kudu kumaha yakin tentang Allah nah makanya alhamdulillah guru kita itu memerintahkan untuk salat taubat gitu. Karena lagi guru wanita salat taubat jangan sampai ditinggalkan. Wa dha'aratil zulmatu ala wajhihi pada akhirnya kapoekan teh kapoekan teh bahasa Indonesia kegelapan itu terlihat dalam wajahnya
Surem. Wajahnya terus sinar surem. Itu disebabkan oleh tadi maksiat. Pertama maksiat atau nanti penyakit hati. Beresnya penyakit hati itu adalah di tangan guru rohani yang sempurna. Bihaitu la yafa'ala hadin min ahli basair, sehingga ahli basiroh, orang-orang yang telah melihat itu bisa melihat. Karena jam sesurian ya anggap, wah itu silikon. Wa minha an-nadruhi wal bawal badan, termasuk maksiat itu bisa melemahkan hati dan badan. Loyo itu semangat hidupnya. Itu sebab maksiat. Jadi amun yang kuat ya ibadah, ya beres. Sholat tobat yang baik. Karena tadi tobatnya kita dari maksiat. Tobatnya Robiatul Adawiyah itu dari ibadahnya. Jadi ibadahnya ditobatkan. Itu Robiatul Adawiyah. Yang sementara Robiatul Adawiyah adalah salah satu orang yang tidak mengharapkan surga. Ibadahnya bukan semata-mata ingin surga. Ibadah itu bukan semata-mata takut neraka. Eta masih di taubatan kene, omongos orang berenang kira-kira. Amun bahasa guru mah sholat obatnya di taubatan kene. Hari ulang mah minta Tuhan biasa kalau tidak sholat qobliyah ba'diyah kalau itu sholat subuh kesiangan tidak sholat subuh itu sholat tobat. Maka gurunya menyarankan ketika kita sholat subuh kesiangan ya, dengan ketidaksengajaan setelah sholat subuh odol subuh harusnya sholat tobat. Udah makan apa ya? Udah ngopi, ngobrol supaya giat lagi hatinya. Setelah tobat apa yang sujud tahillah banyak sujud tahillah. Amun kerumat kata darah tinggi lah kawan itu. Semoga balik lagi dengan sebab kita istiqomah berangkat ngaji ke majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga manfaat terakhir. Mari kita istighfar 3 kali dan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.